Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan sekaligus berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, tanaman karet juga merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO, dan penghasil bahkan ke depan, tanaman karet merupakan sumber kayu potensial yang dapat mensubsidi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun. Bibit adalah hal yang paling penting untuk pengokulasian. Jika okulasi yang kita lakukan berhasil dan bagus maka tanaman karet akan bisa kita tanam di lapangan terbuka dan memperoleh hasil yang bagus. Pada saat okulasi ada beberapa tahap awal yang harus dilakukan yaitu 6 tahapan pelaksanaan okulasi. Kesiapan batang bawah lilit batang tanaman berkisar 5-7 cm diukur pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Tunas ujung dalam keadaan tidur atau daun tua. Pembuatan jendela okulasi. Tahapan kegiatan pembuatan jendela okulasi. Batang bawah dibersihkan dari kotoran tanah dengan menggunakan kain lap bersih. Batang bawah yang sudah bersih diiris vertikal. Irisan sejajar dibuat 2 buah sebanyak 25 batang dengan ukuran 5-10 cm dari permukaan tanah. Panjang irisan 5-7 cm, lebar irisan 1/3 lilit. Batang buatlah potongan melintang di atas irisan vertikal tadi dan dibukakan sedikit ujungnya untuk bukaan dari atas dan di bawah irisan vertikal untuk bukaan dari bawah. Foto 8. Penempelan metode dimulai dari batang pertama dan setelah selesai semua, dimulai lagi membuat irisan sebanyak 25 batang, demikian seterusnya. Pembuatan perisai metode okulasi. Tahapan kegiatan pembuatan perisai okulasi adalah sebagai berikut. Metode yang terbaik untuk calon perisai okulasi adalah metode yang berada di atas bekas ketiak daun. Perisai metode okulasi dibuat dengan mengiris kayu entres yang bermata baik, dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5-7 cm untuk bukaan jendela okulasi dari tas. Maka posisi metode pada kayu entres menghadap ke atas untuk bukaan dari bawah. Posisi metode pada kayu entres menghadap ke bawah. Penyayatan perisai metode okulasi dilakukan dengan mengikut sertakan sedikit bagian kayu. Lepaskan kulit dari kayu dengan hati-hati, dengan cara menarik bagian kayunya. Perisai metode harus diusahakan tidak memar, dan bagian dalam kulitnya tidak terpegang atau terkena kotoran. Perisai metode okulasi yang baik adalah perisai metode yang pada kulit bagian dalam ada titik putih yang menonjol. Apabila kulit bagian dalam berlubang berarti metodenya tertinggal pada bagian kayu dan perisai ini tidak boleh ditempelkan pada batang bawah. Penempelan perisai metode okulasi. Penempelan perisai metode okulasi dilakukan pada batang bawah segera setelah jendela okulasi dibuka. Tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Setelah perisai metode okulasi disiapkan, secepatnya jendela okulasi dibuka dan perisai metode dimasukkan ke dalam jendela. Jendela okulasi ditutup dengan cara menekan bagian ujung jendela. Bersamaan dengan itu, bagian ujung perisai yang dipegang dipotong dan dibuang. Perisai metode okulasi diusahakan tidak bergerak agar tidak merusak metode. Jendela okulasi yang sudah ditutup langsung dibalut. Pembalut ditujukan untuk menciptakan agar perisai metode okulasi benar-benar menempel ke batang bawah serta terlindung dari air dan kotoran. Bahan untuk pembalut adalah pita plastik okulasi untuk bukaan dari bawah. Maka pembalutan dimulai dari bawah. Demikian juga sebaliknya, balutan dilakukan 2 kali dan dilebihkan sekitar 2 cm di bagian atas dan bawah jendela okulasi. Pembukaan dan pemeriksaan okulasi. Setelah okulasi berumur 2-3 minggu, maka balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilannya. Balutan dibuka dengan cara mengiris plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi.
Selanjutnya jendela okulasi dibuka dengan cara memotong lidah jendela okulasi. Keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat cungkilan pada perisai mata okulasi di luar matanya. Apabila cungkilan berwarna hijau berarti okulasi dinyatakan berhasil. Okulasi yang berhasil ditandai dengan cara mengikatkan bekas potongan plastik okulasi pada bagian batang. Pencabutan bibit hasil okulasi. Untuk dijadikan stum mata tidur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan cangkul dan alat dongkrak bibit, peling jack. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya mengucapkan terima kasih.